Adapun tema yang sudah kami siapkan dan kita kupas tuntas waktu yang tersedia, mudah-mudahan 45 menit ke depan sudah kita dapat menyelesaikannya. Kita akan mengkaji surah Al-Anfal ayat 61. Nah, ini. Spirit nuzulul Quran mendorong perdamaian di tengah konflik. Nah, ini judulnya. Pada malam ke-17, pada hari apapun, selalu nuzul Quran diingat oleh umat Islam. Dan di situ ada spirit nuzul Quran, terutama dalam mendorong perdamaian di tengah konflik, perdamaian di tengah konflik, mungkin konflik di rumah, konflik di luar rumah, konflik dengan keluarga, konflik dengan luar keluarga, konflik yang sudah melebar dan meluas. Nah, kita melihat dari sisi Al-Qur'annya seperti apa dan bagaimana. Mari kita lihat ayat yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan dengan membaca dan melihatnya kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Akan tetapi, nah ini, jadi mungkin sebelumnya ada ayat yang menyangkut mengait dengan yang kita ungkapkan. Akan tetapi jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau wahai Nabi Muhammad padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau ada konflik, ada saling berbeda pendapat sampai harus menimbulkan misalnya peperangan gitu ya. Kemudian jika mereka condong gitu ya, mereka condong pada perdamaian, maka condonglah gitu ya. Kalau diajak damai ya damailah gitu. Jangan terus saja nengtreng gitu. Kalau terus saja maju dan maju akhirnya jadi rame begitu. Makanya harus ada apa? Harus ada salah satu yang menyadari tentang hal yang menimbulkan ini. Ini Al-Qur'an, condonglah engkau wahai Muhammad. Tuh. Tapi jangan lupa bertawakallah kepada Allah. Dengan mengikuti kemauan tapi bertawakal kepada Allah, selalu tidak melepaskan, tidak menjauhkan, dan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hanya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi sesungguhnya hanya dialah, jadi tidak lagi yang lain yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Oke, kita lihat dari sisi tafsirnya, dari berbagai para pemikir, interpretasi para mufasir. Kita lihat yang pertama dari tafsir As-Sa'di. Nah, ini mungkin sudah sering ya kita mendengar bahwa ada salah tafsir As-Sa'di. Makna yang kita baca, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maksudnya adalah orang-orang kafir yang memerangi, yaitu apabila mereka cenderung kepada perdamaian, yakni kepada perjanjian damai dan meninggalkan peperangan,
Sedangkan makna ayat, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Ingat, jadi condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah, bukan bertawakal kepada yang lain gitu. Maksudnya penuhilah permintaan mereka itu dengan bertawakal kepada Tuhanmu, karena di dalamnya terdapat banyak manfaat. Nah ini, di antara manfaat condong kepada perdamaian, yang pertama meminta keselamatan dan kedamaian yang dianjurkan setiap waktu. Jika mereka yang memulai permintaan itu, maka lebih pantas untuk menerima permintaan mereka. Ya, apakah mereka kewalahan atau tidak kewalahan, kemudian minta ya bagaimana perdamaian untuk diciptakan, maka stoplah untuk meneruskan keributan itu dan ambillah, condonglah kepada permintaan demi untuk menyelamatkan bersama. Di dalamnya terdapat kesempatan untuk mengistirahatkan kekuatan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka di waktu lain apabila diperlukan. Tuh. Jadi sudah istirahat aja dulu, tapi bukan istirahat langsung bobo gitu di situ. Tetap mempersiapkan diri. Bisi nanti sekali-kali datang yang di luar perdamaian, tiba-tiba ngajak damai tapi ujung-ujungnya mendahului hal yang tidak diinginkan. Maka persiapan sematang mungkin pun mesti dilakukan. Jika kalian berdamai dan saling merasa aman, gitu ya, maka masing-masing pihak dapat mengetahui keadaan pihak yang lain. Kalau sudah berdamai ya, si A dan si B, maka di situ akan terasa aman. Bobo tidur nyenyak ya, nyenyak. Kemudian makan, minum, semangat. Nah, gitu aja ibadah terus mantap tuh, gitu. Jadi terus dikembangkan gitu ya, supaya tetap ada rasa aman dan masing-masing pihak dapat mengetahui keadaan pihak yang lain, sama-sama menikmati istirahat selesai, berhenti dari ya pertengkaran dan seterusnya gitu. Kemudian dalam tafsir lain dari Ibnu Katsir, makna firman Allah dan jika mereka condong kepada perdamaian, maksudnya mereka cenderung kepada perdamaian, rekonsiliasi dan gencatan senjata. Adapun makna firman Allah, maka condonglah kepadanya, yaitu condonglah kepada perdamaian itu dan terimalah dari mereka. Oleh karena itu, ketika orang-orang musyrik pada tahun Hudaybiyah meminta perdamaian dan menghentikan peperangan antara mereka dan Rasulullah SAW selama 9 tahun, maka Nabi menerima permintaan tersebut, meskipun mereka menetapkan beberapa syarat lainnya. Karena memang Islam itu kan mengedepankan perdamaian gitu, bukan arogansi, bukan bersikap keras gitu ya. Misalnya perang terjadi di rumah antara suami dan istri minta damai, ya sudah damai saja, jangan dilangsungkan, teruskan saja datang kemudian kami akan pulangkan. Itu bukan perdamaian, itu mah mencari hal yang tidak diinginkan. Abdullah bin Imam Ahmad berkata ini dari Ali bin Abi Thalib maksudnya radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setelahku akan terjadi perselisihan atau perkara besar, maka jika engkau mampu memilih jalan perdamaian, lakukanlah. Ini kata Rasul nih, 14 abad yang lalu telah mengamanatkan. Kata beliau, sesungguhnya setelahku akan terjadi perselisihan ya atau perkara yang besar tuh, gitu ya. Nah, akan terjadi ini. Nah, sudah terjadi atau belum ini wallahu alam nih.
Kata Rasul, maka jika engkau mampu memilih jalan perdamaian, lakukanlah untuk damai. Atau kita minta pendapat bagaimana ini, untuk damai saja atau mereka minta damai? Nah, maka harus melahirkan suatu kemaslahatan bagi semua pihak. Jangan mengedepankan emosi, mengedepankan marah, tapi mengedepankan kemaslahatan, ketenangan, dan juga keharmonian di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari tafsir Al-Qurtubi ini, ayat ini menjadi panduan untuk berdamai sebagaimana keteladanan Rasulullah SAW yang pernah berdamai dengan banyak penduduk suatu negeri dengan syarat mereka membayar harta tertentu. Seperti perjanjian dengan penduduk Khaybar, di mana setelah kaum muslimin menang, penduduknya dikembalikan untuk mengelola tanah tersebut dengan syarat mereka menyerahkan setengah hasilnya, tuh gitu. Kalah mereka, ya sudah, tawanan pada pulang aja ke situ, silahkan bertani gitu. Dan sebagai wujud tahanannya, nanti kalau hasilnya boleh dibagi-bagi. Nah, dibagi dua misalnya, atau berapa ketentuannya. Nah, ini artinya betapa perdamaian, kedamaian yang diciptakan. Demikian juga para sahabat Rasul pada masa Umar bin Khattab dan para pemimpin setelahnya banyak melakukan perjanjian damai dengan negeri-negeri non-Arab, dengan mengambil jizyah dari mereka dan membiarkan mereka tetap dalam keadaan agama mereka, meskipun kaum muslimin mampu menaklukkan mereka sepenuhnya. Peristiwa ini menunjukkan bolehnya berdamai dengan kaum musyrik tanpa mengambil harta dari mereka. Jika imam melihat itu sebagai pilihan yang tepat. Jadi kalau pimpinan memilih itu pilihan yang tepat. Walaupun anak buahnya mungkin ngomel, kenapa harus damai? Terus saja. Itu mungkin ada yang begitu ya. Ketika bapak dan ibu ingin damai di keluarga, anak itu langsung memanas-manasi, jangan mau damai mah, gitu misalnya. Papa kok mau damai? Apa papa tidak kuat lawan mama, misalnya gitu ya. Nah, ini sedang menghasut. Jangan diikuti apa ucapan-ucapan yang tidak bertanggung jawab. Sudah berapa tafsir kita baca? Halo? Sudah berapa tafsir? Yang dihitung ya. Ayo selanjutnya kita baca ya. Tafsir yang lain kita baca lagi. Nah, di sini tafsir At-Tahriru Watanwiru. Nah, ini tafsir At-Tahriru Watanwiru. Nah, ini ayat ini mengingatkan bahwa sesungguhnya Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Setiap orang yang memiliki akal dan pandangan yang jernih, jika ia bersikap adil, maka pasti akan lebih memilih Islam dibandingkan agama-agama lain. Karena kebaikan ajarannya dalam perintah dan larangannya, kebaikan dalam bermuamalah dengan manusia, serta keadilannya di antara mereka. Dalam Islam tidak ada kedoliman dan ketidakadilan sama sekali. Awas, di dalam Islam tidak ada kezoliman. Tidak ada kezoliman di dalam Islam. Tapi kadang-kala orang Islam suka dolim misalnya gitu ya. Ya itu ajarannya nggak ada itu di ajarannya gitu. Di dalam konsepnya, di dalam tuntunannya. Jadi dalam Islam tidak ada kedoliman dan ketidakadilan sama sekali. Kalaupun ada, itu bukan Islamnya, tapi orangnya gitu. Orang apa? Orang yang tidak menaati ajaran tuntunan Islam. Nah, makanya kalau belajar agamanya harus tuntas, harus selesai tamat, kata orang lain, supaya tidak gantung areun, kata orang Sunda gitu ya, supaya tuntas. Pada saat itu akan semakin banyak orang yang tertarik dan mengikuti Islam,
Dengan demikian perdamaian tersebut menjadi bantuan bagi kaum muslimin dalam menghadapi orang-orang kafir. Namun dari perdamaian itu hanya ada satu hal yang perlu dikhawatirkan, yaitu jika orang-orang kafir bermaksud menjadikannya sebagai tipu daya terhadap kaum muslimin dan untuk mencari kesempatan menyerang mereka. Nah, ini pada tafsir yang kita baca. Selanjutnya dari penjelasan para mufassir yang barusan sudah diungkapkan, kita ingin melihat inti reflektifnya di mana ini gitu ya. Surah apa tadi? Surah Al-Anfal ayat 61 mengajarkan bahwa Islam pada hakikatnya menjunjung tinggi perdamaian. Nah, ini. Bahkan ketika berada dalam situasi konflik, ayat ini menegaskan bahwa apabila pihak lain menunjukkan kecenderungan untuk berdamai, maka umat Islam dianjurkan untuk menerimanya dengan penuh keikhlasan dan bertawakal kepada Allah. Ini luar biasa ini, ajaran tuntunan yang patut dilakukan, diamalkan. Spirit nuzul Quran mengingatkan bahwa Al-Quran hadir sebagai petunjuk yang membawa rahmat, menuntun manusia untuk mengedepankan kebijaksanaan, menahan ego permusuhan, serta membangun rekonsiliasi demi tercapainya kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, nilai utama yang dapat direfleksikan adalah pentingnya sikap terbuka terhadap perdamaian, mengedepankan dialog, serta menjadikan ajaran Al-Quran sebagai landasan dalam meredam konflik dan menumbuhkan kehidupan yang harmonis. Nah, itu inti dari bahasan yang diungkap oleh kita. Selanjutnya kita lihat ingin mengungkapkan nilai-nilai pedagogisnya ini. Yang pertama nilai perdamaian. Perdamaian ya. Ayat ini mengajarkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian. Meskipun dalam konteks perang, apabila pihak lawan menginginkan perdamaian, maka umat Islam dianjurkan untuk menerimanya. Misalnya persiapan sudah semaksimal mungkin, kendaraan sudah semaksimal mungkin, pakaian perang sudah dikenakan, tinggal mendengar aba-aba mulailah perang. Timbul saat itu, mereka minta damai gimana nih? Ya terima saja damai. Apa yang sudah diperjuangkan tadi tidak sia-sia, semuanya menjadi amal-amal yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Perdamaian dapat diwujudkan dengan cara menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah. Tuh. Musyawarah apa? Musyawarah itu berkumpul dari dua belah pihak, kemudian diskusi, memusyawarahkan, membincangkan, mengemukakan, nah gitu ya, bukan dengan kekerasan, bersikap toleransi, mengendalikan emosi, dan senang memaafkan, menjaga ucapan dan perbuatan, serta membangun kerjasama. Jadi memang harus diciptakan gitu ya, walaupun yang dikatakan tadi. Nilai ini bertujuan menciptakan kehidupan yang harmonis, Masya Allah, damai, dan saling menghormati dalam masyarakat. Bayangkan kalau masyarakatnya harmonis, bayangkan kalau masyarakatnya damai dan saling menghormati, udah di dunia ini akan terasa kenikmatan timbulnya adanya ya harmonis, damai, dan saling menghormati satu sama lain. Kemudian nilai yang kedua, hadirin wal hadirat rahimakumullah, nilai tawakal kepada Allah. Ayat ini juga memerintahkan agar setelah mengambil keputusan untuk berdamai, seorang muslim harus bertawakal kepada Allah. Oleh karena itu kita harus berusaha secara maksimal
menyerahkan hasil kepada Allah, memperbanyak doa dan ibadah, bersikap optimis dan tidak putus asa, dan menumbuhkan keyakinan kepada sifat-sifat Allah. Nilai ini membentuk pribadi muslim yang percaya diri, sabar, dan selalu bergantung kepada Allah dalam setiap keadaan. Bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak kita, anak didik kita, kolega kita, kawan kita, jamaah kita untuk menjadikan tawakal menjadi tawakal yang setiap saat selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu menggantungkan diri kepada Allah. Kalau punya program misalnya sudah bagus ini, kalau lihat presentasenya sudah 99,9 gitu ya. Nah, itu baru hitungan lahir. Dari situ ciptakan, harapkan, ingin atau ajukan untuk bertawakal kepada Allah. Saya sudah siap dan tinggal berangkat, dan kita mari untuk bertawakal kepada Allah. Orang yang bepergian bagaimana tawakalnya? Membaca doa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Pasti damai, pasti tentram, pasti harmoni, selamat, dan penuh ya kemewahan dalam hidup bersama-sama, menikmati yang kadangkala mahal harganya. Tawakal itu perlu perjuangan, insya Allah. Terus nilai yang selanjutnya, nilai kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Nah, ini apalagi seorang pemimpin, dan kita yang sedang ngaji ini pemimpin semuanya nih. Minimal memimpin siapa? Memimpin diri sendiri. Nah, memang di sendiri perlu dipimpin. Kalau nggak dipimpin jadi kemana maunya? Bagaimana Ibu Jari? Tidak boleh begitu. Kemana Pak? Gimana Ibu Jari aja, aku mah nggak tahu nih. Nah, ini orang tidak punya program. Jangan ngikut-ngikut Ibu Jari, tapi harus buat program, ciptakan tawakal gitu ya. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus bijak tuh gitu ya, dan realistis dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin yang bijaksana tidak mencari konflik. Nah ini, tetapi berusaha menciptakan kondisi yang aman dan damai bagi masyarakat. Misalnya ada desas-desus, ada desas-desus, ada kata-kata yang mungkin tersebar isu-isu dan sampai kepada pemimpin yang bagus bisa meredamnya, bukan menghasut bahkan meramaikannya. Demikian kita harus mengutamakan perdamaian dan kemaslahatan bersama, mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang, bersikap fleksibel dan tidak keras kepala, mengedepankan musyawarah dan bertawakal kepada Allah setelah mengambil keputusan. Nilai ini membentuk seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan mampu membawa masyarakat menuju kehidupan yang damai dan harmonis. Jadi kalau kita sebagai pemimpin di rumah jangan cuek-cuek aja gitu ya. Harus ada bagaimana mengingatkan, bagaimana menunjukkan, bagaimana membimbing, bagaimana mengarahkan, bagaimana menyelamatkan. Ini tugas para pemimpin. Termasuk pemimpin-pemimpin yang dimanapun, di langit, di bumi, di mana-mana, itu perlunya kepemimpinan yang memiliki kebijaksanaan tuh. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, nilai Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah ini, nilai Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam ayat ini terlihat dari perintah Allah agar umat Islam mengikuti petunjuknya dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal perdamaian dan tawakal. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran menjadi panduan utama. Oleh karena itu kita harus mewujudkan nilai Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan menjadikan Al-Quran sebagai dasar dalam mengambil keputusan, mengamalkan ajarannya, mempelajari dan memahami kandungannya, menjadikan Al-Quran sebagai landasan akhlak. Lebih-lebih sekarang di bulan apa? Di bulan Ramadan. Para jamaah halo,
Mungkin yang membaca Quran sudah ada yang 1 juz, sudah 10 juz, mungkin sudah 20 juz, bahkan sudah ada yang tamat 1 kali, mungkin ada yang sudah hampir tamat 2 kali, atau mungkin juga ada yang belum mikir-mikir. Berkesempatan Quran untuk digali, dikaji, dipahami. Memang pertamanya dibaca, tidak cukup membaca, tingkatkan pemahaman, mempelajari dengan sedalam-dalamnya, sehingga kenikmatan bersama Al-Quran ada di pribadi kaum muslimin wal muslimat. Dengan demikian Al-Quran tidak hanya dibaca, tetapi juga menjadi petunjuk hidup yang mengarahkan manusia menuju kehidupan yang damai, adil, dan penuh keberkahan. Bersyukur kepada Allah di hari ini, hari keberapa sekarang? Halo? Hari ke-18, 17. Kita berRamadan, bersaum, Masya Allah. Ada yang mengatakan teka raos na puasa teh, ada yang gitu dah. Teka raos na terus 18 deui, alhamdulillah. Berarti betah ibadah kepada Allah. Ada juga kok lama-lama banget ini puasa, kapan sih lebarannya gitu ya. Ini menunjukkan sedang lupa bahwa nikmat kadangkala enggak disyukuri. Nah gitu, dengan demikian Al-Quran tidak hanya dibaca, tetapi juga menjadi petunjuk hidup yang mengarahkan manusia menuju kehidupan yang damai, adil, dan penuh keberkahan. Subhanallah. Selanjutnya hadirin wal hadirat, landasan teoretisnya. Kita gali landasan teoretis. Tadi nuzul apa di judul ada nuzul Quran bukan sekedar momen sejarah. Ia adalah menggali atau menggila atau panggilan ilahi. Ia adalah panggilan ilahi kepada setiap muslim untuk melakukan introspeksi mendalam. Sudah sejauh mana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini, kalau sudah sejauh mana ya itu masing-masing ada ukuran-ukurannya. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ummil Quran atau fi Ulumil Quran, nuzul Quran adalah peristiwa turunnya wahyu Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, baik secara sekaligus maupun bertahap. Nah itu turunnya itu ada ya sekaligus, mungkin beberapa ataupun bertahap. Nuzulul Quran adalah momen turunnya Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi semesta alam yang menjadi landasan utama perdamaian. Al-Quran diturunkan untuk menyembuhkan penyakit hati. Masya Allah. Penyakit hati, membawa ketenangan jiwa, serta menuntun manusia membangun perdamaian dimanapun berada. Di bahasa lainnya, Al-Quran itu ya penyembuh, penawar penyakit hati, gitu ya. Penyakit hati itu penyakit yang ada di dalam ya hati masing-masing, di kolbu masing-masing. Apa kira-kira contoh penyakit hati? Halo? Apa contohnya? Iri. Nah, iri, dengki, orang lain maju, kemudian dia tidak merasa bahagia, bahkan tidur tidak bisa, makan kurang, melihat orang lain maju, ini sedang berpenyakit ini. Nah itu. Nah, dengan membaca Quran, dengan mempelajari Al-Quran, dengan mendalami Al-Quran, mudah-mudahan menjadi ingat hal ini tidak boleh dilakukan, hal ini harus dijauhkan karena hanya akan merusak dalam kehidupan. Al-Quran menjadi petunjuk dalam kehidupan. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, di sini Allah berfirman, kalau kita baca pelan-pelan ya, illalladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum misaq wa bainahum misaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum ay yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum
walau sya'allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salam fama ja'alallahu lakum 'alaihim sabila. Kecuali, nah ada kecualinya nih, kecuali orang-orang yang menjalin hubungan dengan suatu kaum yang antara kamu dan kaum itu ada perjanjian damai, mereka jangan dibunuh atau jangan ditawan. Demikian juga orang-orang yang datang kepadamu sedangkan hati mereka berat untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya, seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia berikan kekuasaan kepada mereka untuk menghadapi kamu sehingga mereka memerangimu. Akan tetapi jika mereka membiarkanmu, tidak mengganggumu, tidak memerangimu, dan menawarkan perdamaian kepadamu untuk menyerah misalnya, Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka. Indah Islam itu kalau dipelajari dan dipahami. Kemudian hadirin hadirat, momentum nuzul Quran adalah saat yang tepat untuk memperdalam pemahaman dan mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Quran sebagai sumber inspirasi perdamaian, bukan sekedar ritual bacaan. Nuzul Quran harus menjadi titik balik untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Quran dalam kehidupan nyata guna menciptakan masyarakat yang harmonis, aman, dan tentram. Momentum nuzul Quran adalah saat yang tepat untuk memperdalam pemahaman dan mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Quran sebagai sumber inspirasi perdamaian, bukan sekedar ritual bacaan. Hikmah nuzul Quran memotivasi umat Islam untuk saling mencintai, tolong menolong, dan mempererat persaudaraan. Luar biasa kalau kita menghayati, memikirkan tentang makna nuzul Quran. Selanjutnya hadirin, spirit nuzul Quran mendorong perdamaian. Maksudnya adalah bahwa nilai-nilai yang dibawa oleh turunnya Al-Quran mengarahkan manusia kepada sikap damai, keadilan, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang baik. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, Ruhul Kudus Jibril menurunkannya Al-Quran dari Tuhanmu dengan hak untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Datangnya tentang Al-Quran tadi. Selanjutnya kita lihat bagian lain. Penjelasan spirit nuzul Quran mendorong perdamaian bisa dipahami dari beberapa sisi. Ini. Satu, Al-Quran turun sebagai petunjuk hidup. Nah, ketika Al-Quran diturunkan pada peristiwa nuzul Quran, tujuannya untuk membimbing manusia agar hidup dengan nilai kebaikan, keadilan, dan saling menghormati. Allah berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira.
Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Ini perlu diulang lagi ya oleh kaum muslimin supaya ada semangat, ada keinginan, kemauan dalam mengkaji, menggali Al-Quranul Karim. Selanjutnya hadirin kita lihat, Islam tidak menjadikan konflik sebagai tujuan. Tuh. Dalam banyak ayat Al-Quran justru mendorong perdamaian. Jika ada peluang untuk berdamai, misalnya dalam surat Al-Anfal ayat 61 yang memerintahkan menerima perdamaian jika pihak lain menginginkannya. Islam juga mengajarkan tahkim, upaya mediasi dilakukan sebagai salah satu cara mendamaikan dua belah pihak yang tengah berkonflik dengan mendatangkan mediator sebagai juru damai. Yang perlu juru damai itu karena dua-duanya mungkin tidak ada yang mengingatkan, sehingga seolah-olah dia itu dengan segala perbuatan kegiatan yang padahal di luar ketentuan, maka juru damai masuk di situ. Waduh gitu ya, saya ingin mendamaikan saudara yang sedang ribut-ribut nih, tapi mungkin caranya yang lebih bagus lagi begitu. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Jika kamu para wali khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Di rumah tangga ribut cekcok, ada juru damai. Datangkan dari keluarga laki-laki, dari keluarga suami, dan dari keluarga istri. Kumpul, diskusi untuk menciptakan harmoni perdamaian. Selanjutnya hadirin hadirat, perdamaian dibangun melalui akhlak Qur'ani. Nah ini, Al-Quran mengajarkan kita agar menahan amarah. Nah ini awas, hati-hati nih. Al-Quran mengajarkan kita agar menahan amarah, ulah gede ting amak gitu ya. Memaafkan tuh, memaafkan. Dan katanya kemarin dibahas memaafkan itu tidak mudah, apalagi minta maaf. Pernah kita minta maaf? Belum kan? Jangan kepada yang jauh-jauh, minta maaf kepada istri aja yang pernah kita melakukan hal yang kurang beres misalnya. Mah, mohon maaf mah gitu. Kata si istrinya, ada apa sih gerangan? Kok tak biasa hanya minta maaf? Di situ ya. Kalau tidak, apa tulus, ikhlas, masya Allah gitu. Orang-orang yang selalu berinfak, nah ini, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini ciri orang-orang yang memiliki akhlak yang terpuji di dalam menjalani hidup di alam jagat raya ini, yaitu orang-orang yang selalu berinfak. Nah, termasuk ciri orang yang muttaqin, selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Walaupun sempit ada saja mengupayakan. Duh, gak punya uang, tapi apa sih yang bisa diinfakkan ini gitu. Orang yang mengendalikan kemurkaannya, nahan diri, masya Allah. Apalagi di bulan puasa ini kan setan-setan di belenggu, gitu. Jadi jangan dilepas itu tali belenggunya tuh. Wahai orang-orang yang saum, jangan melepas belenggu setan ya. Maka ikat sekuat-kuatnya.
Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna reflektif nuzul Quran memperingati nuzul Quran bukan hanya mengingat turunnya wahyu, tetapi menghidupkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan, termasuk menjadi pribadi yang membawa kedamaian di tengah konflik. Makna reflektif nuzul Quran juga berarti menghidupkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, seperti senang bermusyawarah, saling menghormati, menghindari kekerasan, dan berlaku adil. Dengan demikian Al-Quran benar-benar menjadi pedoman dalam menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Refleksi nuzul Quran dalam mewujudkan perdamaian di tengah konflik adalah upaya memahami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran sehingga konflik dapat diselesaikan dengan cara yang bijaksana dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak. Selanjutnya kita lihat cara menjadi spirit nuzul Quran dalam mendorong perdamaian di tengah konflik. Gimana caranya nih? Oh, kita lihat. Yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman segala permasalahan. Kalau ada permasalahan, ada pekerjaan, ada kegiatan, Quran dasarnya gitu. Kalau berbicara, ada Qurannya enggak ini? Nah, ada orang ngaku gitu ya. Ada melakukan acara segala macam, kemudian sebelum dia itu melakukan dan setiap dia melaksanakan ada pertimbangan, ini bertentangan enggak dengan Quran gitu. Nah, kata-kata itu sedang berupaya untuk menjadikan Quran sebagai pedoman segala permasalahan. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahu wa sunnata rasulih. Aku, kata Rasul, telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pegangan hidup ini ada di Quran, aplikasinya ada di sunnah. Globalnya ada di Quran dan kemudian terperincinya, ya realnya ada di sunnah. Bila dua-duanya dijadikan pedoman, maka penuh kebahagiaan dan keselamatan. Terus yang kedua, hadirin, menerapkan nilai-nilai Qurani, mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam aspek akhlak dan muamalah. Muamalah itu hubungan sosial untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan sejati. Allah berfirman, ayat ini sudah populer, semuanya pada hafal. Namun kita baca di bulan Ramadan ini, insya Allah pahalanya lebih besar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah SAW benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Di umat Islam jangan sulit mencari figur, mencari contoh, mencari idola. Jangan sulit. Rasul idola kita, Rasul yang menjadikan anutan kita, dan Rasul yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, hadirin wal hadirat, menjaga persatuan dan toleransi. Masya Allah, Quran mengungkapkan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Selanjutnya kita lihat senantiasa rajin membaca Quran. Masya Allah, setiap pada sholat dibiasakan 50 ayat. Dah puas 50 ayat, ada yang 100 ayat. Dah puas 100, ada yang mungkin berlembar-lembar yang dibaca. Dan mentadaburi dan mengamalkan kandungannya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadakkaru ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Itu yang nomor 4. Selanjutnya mengevaluasi diri dan memperbaiki diri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Selanjutnya kita lihat, masuk kisah teladan. Suatu hari ketika Ali bin Abu Tolhah, suatu hari ketika Ali bin Abi Thalib sedang berada dalam pertempuran, pedang musuhnya patah dan orangnya terjatuh. Ali berdiri di atas musuhnya itu, meletakkan pedangnya ke arah dada orang itu. Beliau berkata, jika pedangmu berada di tanganmu, maka aku akan lanjutkan pertempuran ini. Tetapi karena pedangmu patah, maka aku tidak boleh menyerangmu. Subhanallah. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya orang itu kebingungan. Bukankah saya ini musuhmu? Di dalam agama Allah tidak ada perkelahian atau permusuhan antara kamu dan aku. Kita bersaudara. Perang yang sebenarnya adalah antara kebenaran dan kekurangan kebijakanmu, yaitu antara kebenaran dan dusta. Engkau dan aku sedang menyaksikan pertempuran itu. Engkau adalah saudaraku. Jika aku menyakitimu dalam keadaan seperti ini, maka aku harus mempertanggungjawabkannya pada hari kiamat nanti. Allah akan mempertanyakan hal ini kepadaku. Inikah cara Islam? Kata orang itu. Jadi mungkin penasaran, inikah cara Islam? Orang itu bertanya. Ya, jawab Sayyidina Ali, ini adalah firman Allah yang maha kuasa dan unik dan sang unik. Ini. Dengan segera orang itu bersujud di kaki Sayyidina Ali dan memohon, ajarkan aku syahadat. Dan Sayyidina Ali pun mengajarkannya, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada yang ada selain Engkau ya Allah. Demikian Islam mengajarkan cara menghadapi konflik yang sedang terjadi dengan penuh ketenangan, tidak sombong, tidak takabur, mengusung persaudaraan untuk mewujudkan perdamaian di tengah konflik agar tidak banyak korban berguguran dan menjadikan Islam agama rahmatan lil alamin. Semoga kita senantiasa menjadikan Al-Quran pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan menjaga perdamaian. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, paparan yang kami sampaikan, dan
Ini ada doa yang kita baca pelan-pelan. Allahumma inni abduka wabdu amdika wabdu amatika nasiyati biyadika madin pi hukmuka adlun pi qadauka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au 'allamtahu ahadan min khalqika au anjaltahu fi kitabika au istasarta bihi fi ilmil ghaibi indaka antaj'alal qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzni wa dhahaba hammi. Silakan nanti dibaca lagi. Ya Allah, aku ini adalah hambamu, putra dari hambamu, putra dari umatmu. Ubun-ubunku ada di genggamanmu, menerima segala keputusanmu, memandang adil apa saja hukummu. Aku memohon dengan asma apa juga yang engkau sebutkan terhadap dirimu, atau engkau turunkan pada kitabmu, atau pernah engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu, atau engkau simpan dalam perbendaharaan gaib dari ilmumu, agar Al-Quran itu engkau jadikan kembang hatiku, cahaya dadaku, pelenyap duka dan penghilang susahku. Masya Allah, ini doa bagus banget ya. Nanti dibagi-bagikan lagi untuk dibaca bersama-sama. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah paparan demi paparan sudah disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita, bagi semuanya, di dalam memperoleh gambaran apa yang diungkapkan tadi.